Hari ini saya akan membahas tentang o-ring kit temannya yang biasa saya gunakan untuk unit senapan saya. Oke sobatku semuanya, di sini saya akan membahas ring yang biasa saya gunakan untuk unit senapan saya temannya. Oke, di sini ada 3 macam temannya yang biasa saya pakai untuk unit saya, tapi yang biasa yang saya gunakan yang lebih bagus buat saya ya, yang ini yang kuning sama yang merah. Kalau yang ini teman saya kurang rekomen ya, karena seal ini dia cepat putus ya, cepat koyak ya. Kalau yang ini ya, ini saya tidak tahu ya store-nya ini berapa ya, makanya dia cepat rusak. Jadi ini saya tidak rekomen ya seperti ini ya, karena dia kurang kuat teman, kurang tahan. Oke, yang biasa saya pakai yang ini teman ya. Dia sama-sama jenis NBR 70, cuman dia beda di ukuran aja sama tebal teman. Jadi biasanya saya cuman ngepasin aja ya. Ibaratnya saya mau gantikan seal ini, jadi saya harus cek satu-satu ya untuk ngepasin ya. Mana yang lebih cocok, itu yang saya gunakan. Tujuan seal ini kita pasang untuk unit kita, yaitu bisa mengurangi terjadinya kebocoran teman ya, atau rembesan yang bisa diakibatkan tekanan pada angin maupun pada oli. Untuk melindungi angin agar tetap berada di dalam tabung, jadi dia tidak merembes teman ya. Jadi itulah fungsi yang kita gunakan untuk memakai o-ring seal ini. Jadi teman-teman, kalau pemasangan untuk setiap seal itu alangkah bagusnya dilumasi dengan oli teman ya. Jadi kita ambil sealnya. Ini biasa yang saya pakai oli hidrolik teman ya. Ini hydraulic oil yang tipe 68. Oli yang saya gunakan ini oli yang berkualitas tinggi ya. Jadi caranya seperti ini aja, kita olesin seperti ini aja teman ya. Kita olesin sebelum kita pasang ke unit maupun ke benda kerja yang akan kita gunakan ya. Udah cukup seperti ini aja, lalu nanti kita pasangkan ke benda yang mau kita pasang. Oke, tujuan kita gunakan oli ini yaitu agar o-ring seal ini tidak kesat teman ya, supaya tidak melipat ya dan tidak keluar dari dudukan pada saat kita pasang. Celupkannya atau mengolesinya oli, otomatis ini akan lebih gampang masuk teman, dan melekat pada dudukan yang sudah ditentukan. Tujuan lainnya itu agar permukaan seal karet ini licin ya teman ya, sehingga mudah saat kita pemasangan ya, atau memasukkan ke dalam dudukan benda kerja. Kita lumasi oli, otomatis pengencangan pada suatu benda itu akan lebih gampang teman. Seal karet akan lebih awet dan tahan lebih lama teman ya, untuk menghindari panas atau gesekan maupun juga tekanan. Oke sobat, jadi jangan memvonis teman ya, apabila teman kita ataupun sahabat kita yang menggunakan bensin pada saat cleaning laras, kita jangan memvonis itu kalau dicuci pakai bensin sealnya bakalan rusak. Tergantung teman ya, itu tergantung seal yang mereka gunakan ya. Semakin tinggi kandungan akrylonitrile daripada seal ini, maka semakin baik pula ketahanannya terhadap minyak. Jadi ketahanan seal itu bermacam-macam teman ya, ada yang tahan minyak dan juga ada yang tidak tahan minyak. Dan alangkah bagusnya kalau kita menggunakan seal yang standar, pada saat kita cleaning laras, dilepas dulu ya, dilepas dulu supaya tidak melar ya ataupun rusak. Kalau kita tidak punya dana, kita juga bisa menggunakan ini teman, tapi alangkah bagusnya jangan lupa ya diolesi dengan oli ya, supaya agak tahan lebih lama sedikit ya dari yang biasanya. Jadi seal itu ada bermacam-macam teman ya, yang bisa kita gunakan untuk di tempat kerja saja itu
Ada jenis-jenisnya seperti o-ring seal, 2 count seal, lip seal, dan juga gasket. Bahan-bahan seal ini juga ada yang bermacam-macam teman ya. Ada yang NBR, ada yang HNBR, ada yang EPDM, ada FKM, ada PTFE. Dan itu juga semuanya teman memiliki kekuatan ataupun kekerasan di setiap seal itu teman ya. Istilahnya biasanya disebut dengan SOR. Tergantung SOR-nya di angka berapa. Ada yang 70, 80 sampai 90. Dan juga ada 90A dan juga 90B. Ketahanan NBR terhadap panas itu di sekitar 30 sampai 100 derajat Celcius teman ya. Kalau yang HNBR itu biasanya di rata-rata 135 derajat Celcius itu ketahanannya. Kalau yang EPDM itu 150 derajat Celcius. Dan FKM itu biasanya yang paling standar ya kita pakai di sini ya. Dia sekitar 200 derajat Celcius in. Dan juga yang paling bagus itu yang bahan dari PTFE teman ya. Yaitu dia sekitar di 260 derajat Celcius. Jadi seal itu ada yang sebagian tahan minyak dan juga ada yang tidak tahan minyak temannya. Seperti banyak yang komen kalau kita pas membersihkan laras menggunakan bahan bakar minyak, kadang teman-teman ada yang komplain kalau bahan bakar minyak itu kita gunakan untuk cleaning laras katanya tidak bagus, seal bisa rusak. Tergantung sealnya teman ya, tergantung seal yang kita gunakan itu di bahan yang dari mana dan juga SOR-nya di tingkat yang angka berapa. Kalau kita menggunakan seal yang abal-abal otomatis dia tidak bakalan tahan minyak teman. Jadi semuanya tergantung dari jenis tipe seal yang kita gunakan dan juga ketahanannya. Jadi di tempat kita kerja ini teman banyak bermacam-macam seal ya yang kita gunakan ya. Ada yang untuk main engine, hidrolik, di pompa-pompa dan di komponen-komponen lainnya sobat. Untuk pemasangan seal supaya seal tidak cepat mudah rusak ya, kalau kita biasanya pasang pada tabung ya. Ini fungsinya untuk melindungi seal ini teman, supaya terhindar dari ketajaman yang ada di dalam tabung ya. Jadi dia tidak cepat koyak maupun rusak ya. Contohnya seperti ini tabung. Ini tabung kapsul yang mau kita pasang ke dalam tabung pipa ya. Jadi kita olesi oli dulu. Kalau kita tidak menggunakan ini ya, semisalnya ini kita tidak ada, ini alangkah bagusnya kita olesi seperti ini. Otomatis dia akan lebih licin dan mudah untuk masuk ke dalam tabung. Oke, baru nanti ini kita masukkan ke dalam tabung pipa ya. Itu untuk mempermudah. Cara yang lebih simpel lagi, kita ambil seal tip, oke, kita lilitkan sekali atau 2 kali ya, tergantung teman-teman, tergantung. Kadang ada tabung itu yang melebihi tabung yang standar ya kalau kita mau ganti ke triple seal ya ataupun tabung V5. Jadi caranya seperti ini. Kita bungkus saja teman-teman, kita tutupin dia supaya terlindungi ya dari ketajaman sisi-sisi tabung ya. Jadi caranya seperti ini aja teman. Oke, cukup 1-2 kali ya. Ini hanya contoh aja teman ya. Ini juga nanti kita pasang. Jadi ini kalau pas kita pasang ke dalam tabung, otomatis ini tidak akan melukai seal ini teman ya. Otomatis ini seal akan terjaga karena dia sudah dilapisi dengan seal tape. Alangkah bagusnya sebelum pemasangan tabung kapsul itu ujung tabung pipa dibersihkan temannya atau diamplas.
Dan juga tadi udah kita bahas tujuannya untuk dilumasi oli serta cara pemasangannya supaya seal kita lebih awet dan tahan lama. Oke sobatku semuanya yang suka dengan video saya, mohon tetap dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Salam satu laras. Sampai ketemu di video selanjutnya.